penonton di studio dan juga penonton di rumah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar tuan-tuan dan puan-puan di studio? Alhamdulillah, semoga hati kita sentiasa diliputi dengan rasa cinta kita kepada Allah dan Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Tajuk yang sangat menarik. Ketika tadi saya dengarkan penuturan dari Dr. Fauzi Hamad, bergetar rasanya hati. Dan juga Saudara Ahmad Nur Sulaiman dengan ada pihak dua di sana. Lalu ada tempo kontrak di sana. Lalu ada syarat-syarat dan terma-terma di sana. Contohnya tadi adalah ketika kita ingin sewa rumah, maka tentunya kita haruslah menjaga terma-terma di sana. Karena bukan kita yang memiliki rumah itu. Bukan kita yang memiliki barang-barang yang ada di rumah itu. Itu adalah milik pemilik rumah sebagai pihak pertama. Karena kita hanya sebagai pihak kedua. Tuan-tuan dan puan-puan yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Itu sosial kontrak. Hubungan kita sesama manusia. Tapi ada sebuah kontrak. Kontrak ini adalah kontrak yang paling penting. Yang bahkan menaungi, memayungi semua kontrak-kontrak kita yang pernah kita sign selama kita hidup. Saya ingin mengajak tuan-tuan dan puan-puan untuk melakukan sebuah journey. Kalau tuan dan puan tak keberatan di studio, boleh juga kalaupun di rumah. Mari kita pegang dada kita. Kita pegang dada kita. Dan rasakan degup jantung kita sendiri. Boleh kita pejamkan mata. Tuan-tuan dan puan-puan, sesungguhnya kita pun ada dalam sebuah kontrak. Itulah yang disampaikan tadi oleh Dr. Fauzi Hamad. Perjanjian kita kepada Allah. Rasakan. Kita adalah pihak kedua. Kita adalah manusia. Dan pihak pertama adalah yang membuat jantung kita ini berdegup. Rasakan degup jantung kita. Dan pihak pertama itu juga yang membuat darah kita masih mengalir sampai saat ini. Yang menghidupkan kita sampai saat ini. Yang membuat kita masih dapat bernafas. Rasakan tarikan nafas dan hembusan nafas kita. Dialah pencipta alam raya dan pencipta manusia. Pihak pertama itu adalah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan kita sudah menjalani kontrak itu selama sekian puluh tahun. Sampai detik ini kontrak itu terus berjalan. Kontrak yang ditandatangani tidak di atas lembar kertas. Kontrak itu tidak ditandatangani dengan tinta, dengan ballpoint kita. Tapi kontrak itu tertulis di dalam hatimu. Kontrak itu terukir di dalam jiwamu.
Alastu birabbikum? Apakah aku ini Tuhanmu, kata Allah. Dan saat itu kita menjawab, ya, kami bersaksi ya Allah, bahwa Engkaulah Tuhan kami. Dan Allah katakan, agar kelak tak ada alasan bagimu untuk mengatakan, ya Allah aku lupa, ya Allah. Ya Allah aku lalai, ya Allah. Karena tak mungkin kau lupa, tak mungkin kau lalai, tak mungkin kau lupa perjanjian itu, kontrak itu yang tertulis di dalam hatimu. Janjimu kepada Allah yang maha benar, dialah Allah Al-Haq. Janjimu kepada Allah Al-Adil, yang menciptakan sifat adil. Janjimu kepada Allah Ar-Rahman, yang menciptakan sifat pengasih dan penyayang di hatimu. Janjimu kepada Allah yang memiliki nama-nama yang mulia, Al-Asma'ul Husna. Bayangkan tuan-tuan dan puan-puan, berapa banyak janji itu sesungguhnya telah engkau ingkar. Bayangkan tuan-tuan dan puan-puan, berapa banyak janji itu sesungguhnya telah engkau ingkar. Berapa kerap sesungguhnya janjimu kepada Allah telah engkau langgar. Berapa banyak sifat adil yang sesungguhnya selama ini kau tinggalkan dan kau abaikan. Berapa sering dan berapa kerap sesungguhnya kau menyakiti hati sesamamu, anak-anakmu, atau kedua orang tuamu, ayahmu, dan ibu yang melahirkanmu. Maka mohon ampun kepada Allah, mohon maaf kepada Allah, karena kau telah berjanji kepada Allah dan kau abaikan janji. Mintalah ampun dan minta maaf kepada Allah. Oleh tuan dan puan, tadahkan kedua tangan, rundukkan wajah, berdoa kepada Allah. Amin ya Allah. Sungguh-sungguh sampai kebayangkan berapa banyak sesungguhnya kontrak dengan Allah yang bahkan telah kau injak-injak sendiri. Dengan Allah yang menciptakan sifat pengasih dan penyayang. Dengan Allah yang mengajarkan tentang keadilan dan kebijaksanaan. Tapi berapa banyak orang-orang yang telah engkau pernah sakiti dalam hidupmu. Berapa banyak orang-orang yang telah engkau zalimi. Astagfirullah. Mohon ampun dan maaf pada Allah. Amin ya Allah. Bayangkan, mungkin itu adalah anak-anak kita sendiri, sebagai amanah dan titipan dari Allah kepada yang harus kau jaga. Mungkin itu adalah tanganmu sendiri, milik Allah bukan milikmu, karena kau tak pernah menciptakan tanganmu. Tangan pemberian Allah, tangan ciptaan Allah. Apa yang kau lakukan dengan kedua tanganmu itu? Rundukkan wajahmu, bicara kepada Allah, berdoa kepada Allah. Kaki yang tidak pernah kau ciptakan,
Jari jemari yang tidak pernah kau buat, itu adalah milik Allah, bukan milikmu. Itu milik Allah, bukan milikmu. Kau diberikan amanah untuk menggunakannya. Kau hanya dipinjamkan oleh Allah. Allah yang menciptakan tanganmu, Allah yang menciptakan kakimu, Allah yang menciptakan tubuhmu. Kau tidak pernah meminta untuk lahir ke muka bumi. Bukankah dulu kau tidak ada? Bukankah dulu kau hanya setetes air yang hina? Lalu kemudian di dalam rahim ibumu, kemudian menjadi segumpal darah. Dan kemudian dengan keagungan Allah menjadi segumpal daging. Lalu tiba-tiba setelah kau besar dan dewasa, lalu kau ingkari janjimu kepada Allah. Astagfirullah. Ampuni kami ya Allah. Kami telah zalimi diri kami sendiri. Kami zalim selama ini ya Allah. Kami zalim ya Allah. Jika Tuhan dan Puan ingin terus berdoa, berdoalah kepada Allah. Mudah-mudahan Allah maafkan kita. Allah ampuni kita atas kezaliman kita sendiri. Melalui tangan kita yang Allah titipkan, melalui kaki kita yang Allah ciptakan, melalui hati kita yang Allah berikan. Tuhan dan Puan, betapa beruntungnya kita mendapatkan penjelasan dari Dr. Fauzi Hamad. Kita dibimbing oleh ulama yang sentiasa mengingatkan kita bahwa sesungguhnya kita dalam perjanjian yang agung dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan tidak ramai orang yang menyadari bahwa sesungguhnya dia telah menandatangani kontrak dengan Allah. Dia tak sadar kontrak itu terus berjalan, dan tempoh kontrak itu hampir saja selesai. Dan banyak orang ketika sudah jatuh tempoh kontrak itu, dia tak sedar. Oh, ternyata selama ini hidupnya dalam kontrak dengan Allah. Dan tiba-tiba dibangkitkan di dalam kubur dan dia menyadari bahwa sesungguhnya kehidupannya selama ini adalah dalam jalan yang salah. Itulah kontrak dengan Allah yang tak mungkin kita boleh pungkiri. Tuhan-Tuhan dan Tuhan-Tuhan, begitu banyak kebaikan yang Allah berikan kepada kita. Hidup kita adalah rahmat dari Allah. Tangan, kaki, anggota tubuh kita, hati yang telah Allah titipkan untuk jiwa kita, itu adalah kebaikan yang telah Allah berikan kepada kita. Maka Allah katakan, berbuat baiklah, karena sesungguhnya Allah telah berbuat baik kepada. Mari kita pegang teguh kontrak itu, dan kita akhiri kontrak itu dengan husnul khatimah. Kita kembali kepada Allah dalam keadaan yang mulia. Kami mohon maaf zahir dan batin. Billahi taufik wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.